Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Reza Nur Hidayah, nomor NPM 013. Yang kedua, Hilya Nur Alfiani, NPM 059. Yang ketiga, Ratih Mustikasari, nomor NPM 120. Kerangka dasar ajaran Islam. Kerangka dasar ajaran Islam adalah garis besar atau rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar atau yang mendasari semua nilai dan konsep yang ada dalam ajaran Islam. Kerangka dasar ajaran Islam sangat terkait erat dengan tujuan ajaran Islam. Kerangka dasar ajaran Islam meliputi 3 konsep kajian pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. 3 kerangka dasar ajaran Islam ini sering juga disebut dengan 3 ruang lingkup pokok ajaran Islam atau trilogi ajaran Islam. Kalau dikembalikan pada konsep dasarnya, 3 kerangka dasar Islam di atas berasal dari 3 konsep dasar Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga konsep dasar Islam ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. B. Berdasarkan sumber ajarannya. 1. Akidah. Akidah yaitu keyakinan kuat yang tidak ada keraguan bagi orang yang meyakininya. Akidah secara bahasa berasal dari kata al-aqdu yang artinya mengikat, memutuskan, menguatkan, mengokohkan, keyakinan, dan kepastian. Akidah dibangun atas 6 dasar keimanan yang lazim, disebut rukun iman. Rukun iman meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasul-Nya, hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Berdasarkan 6 fondasi tersebut, maka keterikatan setiap muslim yang semestinya ada pada jiwa setiap muslim, yaitu 1. Meyakini bahwa Islam adalah agama yang terakhir, mengandung syariat yang menyempurnakan syariat-syariat yang diturunkan Allah sebelumnya. 2. Meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Islam datang dengan membawa kebenaran yang bersifat absolut, guna menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia selaras dengan fitrahnya. 3. Meyakini bahwa Islam adalah agama yang universal, serta berlaku untuk semua manusia dalam segala lapisan masyarakat dan sesuai dengan tuntutan budaya manusia. Tujuan 1. Meningkatkan ibadah kepada Allah. Orang yang paham akidah akan bisa dengan mudah mengikhlaskan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini, mereka akan terus berusaha meningkatkan ibadahnya tanpa ada keraguan lainnya. 2. Menenangkan jiwa. Akidah bertujuan untuk membuat hati menjadi lebih tenang karena bisa menerima semuanya dengan ikhlas, baik takdir baik maupun buruk. Hal ini karena mereka meyakini bahwa semuanya ini sudah diatur oleh Allah. Mereka juga akan percaya bahwa rencana Allah jauh lebih indah, sehingga tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi esok hari. 3. Meningkatkan amal baik. Tujuan akidah sebenarnya untuk menghindarkan diri dari perbuatan sesat. Oleh karena itu, mereka yang memahami dengan baik akidah akan senantiasa melakukan amalan baik dan menjauhi perbuatan buruk yang dilarang Allah. Mereka akan selalu ingat bahwasanya setiap perbuatan dosa yang dilakukan akan mendapat balasan dan siksaan. 4. Menegakkan agamanya. Mereka yang mempelajari akidah tidak akan pernah ragu dalam berbuat baik, terutama untuk menegakkan agamanya. Selain itu,
Mereka juga akan selalu berusaha untuk memperkuat tiang penyangga agamanya, termasuk berjihad. Pada dasarnya, akidah akan membuat orang tahu bahwasanya yang perlu dikejar tidak semata-mata kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Ruang lingkup. Menurut para ulama, beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah adalah sebagai berikut. 1. Ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Nubuwat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah atau nabi dan rasul Allah. 3. Ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. 4. Samiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan yang lainnya. Contoh akidah. 1. Beriman kepada Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan cara menerima dan meyakini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis. 2. Melakukan 6 rukun iman dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 3. Saling menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga dan masyarakat sesuai ajaran Islam, mau melakukan beberapa kegiatan bersama sesuai ajaran Islam, misalnya melakukan sholat berjamaah. 4. Tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sabit atau kokoh. 2. Syariah. Syariah menurut istilah yaitu aturan atau undang-undang yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Syariah diambil dari kata syara, dari etimologi jalan yang dapat dilalui. Maksudnya, yang ditempuh kita menuju Allah. Syariah Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Secara bahasa, syariah berasal dari kata asyaru yang artinya membuat jalan, penjelasan, tempat yang didatangi. Adapun secara istilah, syariah memiliki makna umum dan khusus. Hal ini seperti firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan syariat dan jalan yang terang. Menurut Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Syariah. Sesungguhnya menerapkan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi merupakan kewajiban setiap muslim, baik secara individu maupun jamaah, sebagai penguasa atau rakyat, karena setiap orang mengemban amanah dan setiap orang akan dimintai tanggung jawab atas amanah tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman memerintahkan Rasul-Nya untuk memutuskan perkara manusia dengan apa yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling atau dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah juz 5 ayat 49. Akhlak. Pengertian akhlak secara etimologi berasal dari kata khuluq dan jamaknya adalah
Akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku. Kata akhlak berakar dari kata kholako yang berarti menciptakan, seakar dengan kata kholik atau pencipta, makhluk yang diciptakan, dan kholak atau penciptaan. Secara terminologis, menurut Imam Ghazali mendefinisikan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sementara menurut Imam Qurtubi, akhlak adalah adab atau tata krama yang dipegang teguh oleh seseorang sehingga adab atau tata krama itu seakan menjadi bagian dari penciptaan dirinya. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlakul al-karimah atau terpuji dan akhlakul al-mazmumah atau tercela. Menurut objek atau sasarannya, akhlak juga dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak terhadap kholik atau pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak terhadap makhluk. Makhluk adalah segala yang diciptakan Allah, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu manusia dan bukan manusia. Akhlak terhadap manusia terdiri dari akhlak terhadap nabi dan rasul, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap bangsa dan hubungan antar bangsa. Akhlak dalam kehidupan manusia. 1. Akhlak terhadap Allah. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, malu berbuat dosa. Yang ketiga, Allah sebagai tempat pengharapan. Yang keempat, yakin akan janji-janji Allah. Kedua, akhlak kepada diri sendiri. Beberapa cara memperbaiki diri. Yang pertama, taubatun nasuha. Yang kedua, muraqabah, yaitu senantiasa merasa dalam pengawasan Allah. Yang ketiga, muhasabah atau evaluasi diri. Yang keempat, mujahadah atau bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Ketiga, akhlak kepada orang tua. Taat dan patuh kepada orang tua. Harus taat dan patuh kepada orang tua, namun jika orang tua memaksa berbuat jahat, kita tidak boleh mengikuti. Keempat, akhlak kepada masyarakat. Pertama, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, menyebarkan rahmat dan kasih sayang. Kelima, akhlak kepada lingkungan. Pertama, mengelola dan memelihara lingkungan hidup. Kedua, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran atau Qura'a, yakra'u, Qur'ana, yang berarti bacaan. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan iptek yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai pedoman hidup. Kedua, sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Ketiga, sebagai sarana peribadatan. Kandungan Al-Quran. 1. Prinsip-prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, rasul, hari akhir, qada dan qadar, dan sebagainya. Kedua, prinsip-prinsip syariah baik mengenai ibadah khusus maupun ibadah umum seperti perekonomian, pemerintahan, pernikahan, kemasyarakatan, dan sebagainya. Ketiga, janji dan ancaman. Keempat, kisah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala serta umat-umat terdahulu sebagai itibar atau pelajaran. Kelima, konsep ilmu pengetahuan. Pengetahuan tentang masalah ketuhanan atau agama, manusia, masyarakat, maupun tentang alam semesta. Hadis. Menurut bahasa Arab, hadis adalah at-thariqah yang berarti perjalanan hidup atau perilaku. Sedangkan menurut istilah, hadis merupakan segala perkataan
atau sabda, perbuatan, dan ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Ada 7 ulama yang dijadikan referensi hadis-hadisnya, yaitu Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Turmuzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Abu Dawud. Unsur-unsur hadis ada 3, yaitu matan, rawi atau perawi, dan sanad. Matan artinya teks atau perkataan yang disampaikan. Matan ialah isi hadis, baik berupa sabda maupun berupa perbuatan Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh sahabat. Yang kedua, rawi atau disebut juga perawi adalah orang yang menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis yang pernah diterimanya dari seseorang ke dalam suatu kitab. Yang ketiga, sanad. Sanad adalah orang-orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. Atau dengan kata lain, sanad adalah orang-orang yang menjadi perantara dari Nabi Muhammad kepada para perawi. Macam-macam hadis. Berdasarkan dari banyak sedikitnya perawi, ada 2 hadis, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya. Contoh hadis mutawatir yaitu, barang siapa yang berbuat dusta pada diriku, hendaklah ia menempati neraka. Menurut Abu Bakar Al-Sairi, bahwa hadis ini diriwayatkan secara marfu oleh 60 sahabat. Menurut Ibnu Al-Salah, hadis ini diriwayatkan oleh 62 sahabat, termasuk 10 sahabat yang masuk surga. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi. Berdasarkan macam periwayatannya ada 2 hadis. Hadis yang bersambung sanadnya atau hadis marfu atau mashhul adalah hadis yang sanadnya bersambung baik secara marfu maupun mauquf. Hadis yang terputus sanadnya ada 5. Yang pertama hadis mu'allaq, yaitu hadis yang permulaan sanadnya dibuang oleh seorang atau lebih hingga akhir sanadnya, yang berarti termasuk hadis dhaif. Yang kedua, hadis mursal. Disebut juga hadis yang dikirim, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in dari Nabi Muhammad tanpa menyebutkan sahabat dan tempat menerima hadis. Yang ketiga, hadis mudalas, yaitu hadis yang disembunyikan cacatnya padahal sebenarnya ada. Yang keempat, hadis munqati, yaitu hadis yang terputus karena hilang 1 atau 2 orang perawinya. Yang kelima, hadis mu'dhal, yaitu hadis yang terputus sanadnya. Ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Di dalam agama Islam, ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi utama dari ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Macam-macam ijtihad. Secara garis besar, ijtihad dibagi dalam 2 bagian, yaitu ijtihad fardhi dan jami'i. Ijtihad fardhi adalah setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang, namun tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Yang kedua, ijtihad jami'i adalah semua ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. Jenis bentuk ijtihad ada ijma' dan qiyas. Ijma' artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hasil dari ijma' adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat.
Yang kedua, kias. Artinya, menggabungkan atau menyamakan, yaitu menetapkan suatu hukum yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan. Ijtihad. Salah satu contoh ijtihad yang sering dilakukan untuk saat ini adalah tentang penentuan satu Syawal. Di sini para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan satu Syawal. Juga penentuan awal Ramadan. Masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara dalam penghitungannya. Bila telah ketemu kesepakatan, ditentukanlah satu Syawal itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.